Akibat melekat pada bentuk suara, berbauan, rasa, persentuhan, dan gagasan, maka inilah awal-awal penderitaan. Dengan meninggalkan keindahan memuaskan indera, maka kemelekatan pada kenikmatan indera bisa diakhiri. Inikah berakhirnya penderitaan? Dengan mengetahui jalan mulia berunsur 8, inilah jalan menuju berakhirnya penderitaan. Pandangan benar membuat seseorang bisa membedakan pandangan yang tidak benar. Misalnya, tidak ada akibat dari perbuatan baik atau buruk, tidak ada kehidupan saat ini dan akan datang, tidak ada makhluk yang terlahir sopan, tidak ada betapa yang merealisasi pengetahuan langsung. Kehendak benar adalah meninggalkan kesenangan duniawi, bebas dari niat jahat, tidak memusuhi dan mencelakai, menghindari ucapan salah, menghindari gosip, menghindari ucapan kasar. Ini disebut ucapan benar. Menghindari pembunuhan, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perbuatan seksual yang salah. Ini disebut perbuatan benar. Seorang siswa mulia setelah meninggalkan cara kehidupan yang salah, mencari penghidupan dengan cara penghidupan yang benar. Penghidupan salah, senjata, makhluk hidup, daging, makanan atau minuman memabukkan dan keracunan. Ini disebut penghidupan benar. Berusaha menjaga agar keinginan buruk tidak muncul, berusaha meninggalkan kualitas tidak baik yang muncul, berusaha memunculkan kualitas baik yang belum muncul, dan menjaga kualitas baik yang telah muncul. Inilah daya upaya benar. Mengamati jasmani dengan netral tanpa rasa suka dan tidak suka. Mengamati persamaan dengan netral tanpa rasa suka dan tidak suka. Mengamati pikiran dengan netral tanpa rasa suka dan tidak suka. Mengamati objek batin dengan netral tanpa rasa suka dan tidak suka. Inilah perhatian benar. Terasing dari kenikmatan indera. Seseorang berdiam di dalam jana pertama, kemudian masuk ke dalam berdiam di jana kedua dan ketiga dan keempat. Inilah konsentrasi benar. Demikianlah uraian mengenai jalan mulia berunsur 8 ini, kata Bante. Apakah bisa dipahami? Uraian Bante sangat membantu. Secara teori saya cukup paham, tapi untuk prakteknya seperti sulit, kata ayah dari anaknya. Sekarang saya tahu apa sebab semakin sedikit orang yang mau berlatih. Janganlah berkecil hati. Rumah tangga yang baik ketika sang bagawa baru saja merealisasi buah kebahagiaan tertinggi. Sang bagawa mengucapkan, dengan perjuangan sangat berat barulah dhamma ini dapat direalisasi. Dhamma yang halus dalam sulit dilihat dan melawan arus ini akan sulit dipahami mereka yang terbakar oleh nafsu keinginan. Lupakanlah keinginan yang mengajarkan. Brahma Sahampati seketika itu juga muncul di alam manusia. Berkenalah sang bagawa mengajarkan dhamma. Tolong ajarkanlah dhamma. Ada makhluk dengan sedikit debu yang akan jatuh bila tidak mengendalikan dhamma. Setelah memberikan penghormatan yang sepatutnya, akan ada orang-orang yang bisa dipahami dhamma. Setelah menerima permohonan mengajarkan dhamma dari Brahma Sampati, sang bagawa mengamati seluruh dunia yang mata kebudanya. Melihat ada makhluk dengan sedikit debu.
di mata yang berkewaspadaan, berperilaku baik, yang mudah diajari, yang sadar akan bahaya duniawi. Bante Buddhaghosa menjelaskan bahwa keengganan Sang Bagawa mengajarkan Dhamma karena Sang Bagawa menunggu Brahma Sampati untuk memohon kepadanya. Brahma Sampati adalah sosok yang sangat dihormati di seluruh alam, sehingga permohonan untuk mengajarkan Dhamma darinya akan sangat menarik perhatian makhluk di seluruh semesta. Ungkapan mengenai Dhamma yang dalam halus dan sulit dipahami, lalu diikuti ada makhluk dengan sedikit debu di mata dan perumpamaan 3 teratai di kolam. Ini menunjukkan bahwa Sang Bagawa mengetahui cara membimbing berbagai jenis makhluk menuju akhir penderitaan. Jadi, meskipun sangat dalam, halus, dan sulit dilihat, tapi dengan sikap dan cara yang tepat, maka Dhamma bisa direalisasi, kata Bante. Terima kasih atas kesabaran Bante memberikan penjelasan bagaimana cara terbaik untuk memulai latihan Bante, kata ayahnya. Jalan mulia berunsur 8 dapat dibagi atas sila, samadhi, dan pana. Sila atau moralitas ini terdiri atas Pancasila atas sila, Dasasila, dan Pantimokasila. Untuk berumah tangga, umat umumnya menjalankan Pancasila dan pada saat hari Uposatha menjalankan Natasila. Karena itu Dasasila juga dikenal sebagai Uposatha Sila. Dasasila dijalankan Samanera atau I, dan Pantimokkha Sila dijalankan para biku atau Ni. Dengan sila sebagai fondasi, seseorang melanjutkan latihan berkonsentrasi hingga batin menjadi tenang dan murni dengan masuk ke dalam jana. Kemudian seseorang melanjutkan pengembangan pandangan terang untuk menembusi pengetahuan, langsung merealisasi jalan dan buah. Dengan cara itulah kebijaksanaan direalisasi. Dhamma dapat dibagi atas teori, praktek, dan pencapaian. Penjelasan Bante mengenai kata Bante. Penjelasan Bante mengenai jalan mulia berunsur 8 adalah teori. Semua sutta, Vinaya, dan Abhidhamma yang terdiri dari 84.000 teks adalah teori. Untuk bisa memahami teori secara benar, maka seseorang juga harus memiliki kebijaksanaan teoritis yang memadai. Kebijaksanaan teoritis akan membantu dalam memilah mana ajaran yang menuntun pada penghancuran kekotoran batin. Dengan dasar teori yang benar, maka seseorang dapat berlatih dengan benar. Dengan berlatih secara benar, maka seseorang akan mencapai pengetahuan langsung. Para siswa-siswi mulia di masa lalu telah menunjukkan bahwa ajaran Sang Buddha membawa pada kebahagiaan tertinggi. Yang Mulia Sariputta Moggallana, Mahakasapa, Anuruddha, Ananda, dan masih banyak mulia di masa lalu berhasil merealisasi kebahagiaan tertinggi. Jadikan mereka sebagai teladan dalam berlatih, kata Bante. Terima kasih atas penjelasan Dhamma yang dalam ini, Bante. Apa yang semula saya ragukan kini mendapat kejelasan. Semoga saya dapat mengikuti keteladan para siswa mulia, kata ayah. Dhamma telah
sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, menuntun menuju pembebasan, menuju nibbana. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh agar Anda bisa merealisasi sendiri jalan dan buah tertinggi. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih sudah mendengarkan